Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmidzi. Baik, para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, khususnya untuk kelas 1B, kembali lagi bersama saya Lilianti. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pasal berikutnya mengenai kewajiban bagi seorang makmum. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang makmum jika ia memutuskan untuk bermakmum kepada seorang imam. Nah, silakan dibuka halaman 35 kitab Sulamut Taufiq. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Sulamut Taufiq. Berikut penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun, fasal. Yajibu, wajib, ala kulli man shalla, atas setiap orang yang sholat, muqtadiyan, bermakmum, fi jumu'atin, baik di dalam sholat Jumat, au ghairiha, atau selain sholat Jumat. Kewajiban apa? An la yataqaddama ala imamihi. An, hendak, la yataqaddama, tidak mendahului ia, ala imamihi, atas imamnya, fil mauqifi, dalam tempat berdirinya, wal ihrami, dan takbiratul ihramnya. Ya. Bal, bahkan, tabtulu, bisa batal ia, al muqarana, bal, bahkan, tabtulu, batal, al muqaranatu, muqaranah atau berbarengan dengan imam, fil ihrami, di dalam takbiratul ihram, wa tukrahu, dan dimakruhkan, fil ghairihi, dalam selain takbiratul ihram. Baik, di sini dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya wajib bagi setiap makmum untuk mengikuti imamnya, baik dalam sholat Jumat maupun selain sholat Jumat, misalkan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lain, misalkan Aid dan yang lainnya. Nah, untuk apa? La yataqaddama ala imamihi, tidak mendahului imamnya. Nah, dalam apa? Dalam semua gerakan, baik mauqif itu maksudnya dalam tempat berdiri, baik dalam gerakan-gerakan fi'liyah maupun al-ihram, takbiratul ihram. Apalagi kalau takbiratul ihram. Nah, kalau takbiratul ihram, dampaknya adalah tabtulul muqaranah fil ihram. Nah, kalau takbiratul ihram, muqaranah saja bisa membatalkan sholat makmum. Jadi, kalau kita berbarengan dengan imam takbiratul ihramnya, jadi imam takbir, kita takbir bareng, maka batal sholat kita. Seperti itu. Nah, kemudian wa tukrahu fi ghairihi. Nah, makruh jika di luar takbiratul ihram. Maksudnya ghairihi ini masih rukun sholat, ya. Jika kita mendahului imam dalam rukun sholat selain takbiratul ihram, makruh hukumnya, tapi takbiratul ihram batal sholat kita. Nah, kemudian wa yahrumu fi ghairihi illa at-ta'min. Nah, kecuali dalam membaca amin. Kenapa? Karena membaca amin itu disunahkan bersamaan dengan imam. Ya,
sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendengar imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Maka sesungguhnya jika amin seseorang berbarengan dengan amin malaikah, niscaya ia akan diampuni segala dosa yang lalunya. Itu Rawahul Bukhari. Nah, baik. Lanjut, wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin. Nah, dan berikutnya haram hukumnya mendahului imam dalam satu rukun fi'li. Jadi misalkan rukun fi'li itu contohnya apa? Rukun fi'li itu contohnya seperti ruku, sujud. Jadi rukun-rukun yang bersifat gerakan. Misalkan imam belum ruku, nah kita sudah ruku duluan. Nah, itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian watabtulu biruknaini. Nah, kalau kita mendahului imam satu rukun, hukumnya haram. Tapi kalau kita mendahului imam dua rukun fi'li sekaligus, maka batal sholat kita. Nah, di sini contohnya misalkan imam masih berdiri, sementara kita sudah ruku, kemudian bangun, sedang i'tidal, mau sujud. Nah, itu sudah melewati dua rukun fi'li, maka batal sholat kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini wa kadza at-ta'akhuru anhu bihima, wa kadza demikian pula batal hukumnya at-ta'akhuru ketinggalan anhu dari imam bihima dengan dua rukun. Nah, jadi terlalu cepat dua rukun hukumnya batal, ketinggalan dua rukun dari imam hukumnya batal juga. Jadi kita harus pas, jadi harus pas setelah imam pas. Jadi, imam takbir, selesai takbir kita takbir, seperti itu. Ya, imam membaca Fatihah sampai selesai, kita baru membaca Fatihah, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian karena di sini li ghairi udhrin. Nah, kalau tanpa uzur ya, tanpa uzur itu maksudnya di sini kita lihat di syarahnya, li ghairi udhrin itu wa min jumlatil udhri al jahlu wan nisyanu wa ghairuhuma. Jadi bisa karena kita tidak tahu, wan nisyan atau lupa, dan selainnya. Nah, kalau lupa lain hal, kalau lupa ya. Nah, kemudian wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu. Nah, kalau misalkan karena ada uzur itu contohnya misalkan apa? Paling mudah uzur itu contohnya lagi sakit. Kalau kita sedang sakit biasanya gerakan lebih lambat kan? Nah, maka dalam keadaan uzur itu, dalam keadaan sakit, nah itu kita ketika bermakmum kepada seseorang, itu batal hukumnya jika di sini mendahului lebih dari 3 rukun tawilah. Nah, rukun tawilah itu rukun yang panjang. Nah, misalkan rukun tawilah itu ada pengecualian di sini di syarahnya. Di syarahnya pengecualiannya adalah fala yu'addu minha al-i'tidal wal julus baina sajdatain li'annahuma qasirani. Jadi i'tidal itu yang berdiri setelah bangun dari ruku. Nah, dan duduk di antara dua sujud itu tidak termasuk rukun yang panjang karena dia pendek. Rukun tawilah itu seperti berdiri, kemudian seperti tasyahud akhir. Nah, jika kita dalam keadaan uzur kemudian mendahului imam lebih dari 3 kali rukun tawilah, nah,
maka hukumnya batal juga. Itu ya. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi dapat disimpulkan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan bagi seorang makmum. Tapi belum selesai pembahasannya, insya Allah akan dilanjut esok hari. Syukron katsir. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.